yang bakal mengamankan 2-1-nya. So, here we go, ini dia. Yes. Buat Ascension. Di mana kedua tim sudah mulai bersiap. Ada recon helikopter juga, assault helikopter. Yang nampaknya sudah bakal dipergunakan dari awal pastinya. Dan ini penting banget karena helikopter ini bakal menjadi faktor utama ya. Kalau misalkan helikopternya hancur di A ya, di awal-awal, ada tuh chance buat nongolin helikopter lagi, ada gitu kan. Karena punya kesempatan helikopternya bakal spawn lagi. Cuma kalau udah hancurnya di setelah A, itulah yang bakal PR tentunya. Jadi emang mereka mesti memaksimalkan sedemikian rupa dari sektor pertama ini. Karena sektor A ini yang bakal menentukan bagaimana pergerakan mereka menuju ke arah sektor akhirnya, Liga. Yes, betul-betul banget. Dan kita bakal saja melihat saja untuk dari game yang ketiga. Penutupan untuk di playoff hari ini. Siapakah yang bakal mengamankan slot di grand final ya? Di mana game final udah ada BDGS yang sudah menunggu di sana. Dan kita bakal langsung melanjutkan di game ketiga. Dimana sekarang dari Onicar VR maka coba tabrakin lagi dari arah perbukitan. Coba mulai merusuh lagi. Tapi dari X17, dari Wutang dan juga teman-teman udah langsung merusuh balik. Bahkan Suti bertabrak gaming 2 kill didapatkan. Dan beraja langsung aja meratang beberapa pemain. Tapi nampaknya masih ada medik-medik yang dimiliki oleh Onicar VR untuk bisa revive teman-temannya lagi. Tidak membuang tiket-tiket begitu aja. Dan sekarang Assault Bot juga mau dimainkan dari samping oleh Good Boy. Konek arah Wutang. Dan nampaknya perbukitannya bakal cuma dibersihin lagi. Tapi masih sulit. Karena dari X17 masih bisa menjaga dengan sangat baik. Dan smoke screen cuma untuk dilemparkan kembali. Smoke cuma dilemparkan lagi. Marv masih bakal menunggu dulu aja. Tabraknya juga nampaknya flanking. Konek arah seorang stretch. Kita lihat juga dari arah X17 masih menyebar banget ya. Jadi masih pecah perang juga. Bahkan di arah flanking. Di arah sebelah sana pun, di jauh sana pun juga udah satu squad dari RX udah menjaga, memastikan tidak ada upaya flanking dari arah Onicar VR ya. Dan ini dia Deva yang tadi MVP ya di game yang kedua dengan 35.000, 45 kill dengan modal juga 32 revive nih Bang. Iya betul. Dan saat ini kita bisa melihat di mana Onicar VR bakal mencoba untuk mengamankan sisi pentingnya dulu. Di lereng bawah mereka sudah mulai bergerak. Sedangkan di area perbukitan nampaknya masih menjadi titik yang masih panas dari kontes yang dilakukan oleh kedua tim. Objektif A juga tampaknya masih cukup jauh dari genggaman Onicar VR. Mereka masih mencoba untuk menaklukkan beberapa spot penting terlebih dahulu. Sedangkan di area perbukitan sudah mau dikuasai. Pelan-pelan pun mereka mulai menuruni lereng gunung. Mulai turun menuju ke arah objektifnya secara perlahan demi perlahan. Tanknya pun mencoba memberikan bantuan backup lagi. Sedangkan di sisi pinggiran pantai, tembakan dari assault bot yang diiringi oleh satu infanteri yang berada di sana nampaknya bakal mencoba untuk melakukan satu buah penyerangan yang terfokus ke area objektif pertamanya. Assault helikopter pun masih terlihat cukup steady berada di sana dan mulai memberikan satu buah bantuan lagi dan mulai mencari informasi sekaligus membersihkan area objektif A-nya. Dan Onicar VR secara perlahan mereka sudah mulai mendekati sisi luar dan pelan-pelan pun para pemainnya sudah mulai menginjakan kaki di area objektif dengan beberapa bantuan dan loitering munition diarahkan ke arah belakang yang pastinya bakal bertujuan untuk menghilangkan kendaraan yang sangat berbahaya pastinya buat tim mereka. Dan sudah ada 2 squad yang berada di area objektif A-nya. Mereka sepertinya bakal coba untuk memaksimalkan situasi yang ada saat ini untuk bisa mengamankan objektif pertama di arah Ascension. Dan LTV bakal dikirimkan tabrakan satu pemain mencoba menabrak berikutnya tapi belokannya terlalu tajam. Dan buat saat ini usaha bertahan pastinya bakal dilakukan oleh Onicar VR dengan Dragonfly Swarm yang sudah mau dibuka juga dengan smoke yang sangat tebal. Coba mereka pop up menyembunyikan keberadaan rekan-rekan mereka. Bahkan seorang William kali ini mencoba melakukan satu buah predict shot tepat ke area satu buah tempat yang biasanya dipergunakan rotasi oleh para pemain defender. Udah ada 3 pemain dari tim RX17 yang mulai masuk menuju ke area objektif. Bakal coba untuk dikontes, tapi dari segi jumlah kita bisa melihat Onicar VR jauh lebih banyak. Dan saat ini bahkan hanya ada 1 pemain saja yang berada di area dalam. Sedangkan 1 squad dikirimkan menuju ke area dalam. Tapi Assault Bot cukup mengganggu dari pinggiran pantai sehingga mereka yang mencoba mengontes HP-nya udah nggak penuh lagi. Cuma tinggal setengah darah aja dan objektif A berhasil diamankan. Dan tiket respawn mereka masih full di angka 180. Yes,
berhasil didapatkan sini dengan 3 respon kembali full lagi. Dan kita dari Seven Sins bakal berjaga dulu aja. Dan kita juga nampaknya masih ada upaya mengulur waktu dulu dari Seven Sins, memastikan biar mereka bisa memberikan pressure kepada Onyx RVR. Tapi kita malah coba dari Elegan bakal mundur dulu aja, berada di arah samping. Dan sekarang kita menuju ke sektor B, di mana kita dari Onyx RVR. Mereka coba untuk mulai berkumpul dulu aja, tapi kelihatannya mereka tidak bakal langsung nabrakin. Mereka coba untuk mengitari dulu arah sekitarnya. Dan kita juga dari helikopter nampaknya masih berdiri di sini, masih belum hancur, masih bisa untuk fight lagi di arah B1 dan B2-nya. Tapi kita lihat juga nampaknya di arah Seven Sins, di mana mereka bakal berjaga di arah flankingannya. B1 juga nampaknya bakal dilepaskan kah? Karena cuma ada 2 orang yang berjaga di dalam sana. Dan kita melihat nampaknya kill demi kill. Dia bakal lari ke Seven Sins, di mana hijau. Justru meskipun di sini Onyx RV punya jumlah pemain, tetapi dari arah Seven Sins mendapatkan kill dan infanteri. Dan sekarang ada Zoldyck menunggu lagi dari pojokan, belum berani keluar. Tapi keluar dulu, coba untuk melihat ada yang lewat apa tidak. Sementara kita melihat juga nampaknya masih ada yang Browning di depan sana, diputer-puterin. Dan Poppy nampaknya udah lebih siap. Dan B1-nya bahkan belum diambil karena ada upaya Zoldyck out, di mana Snowy Boon bahkan nabrakin lagi ke arah dari bukitnya bersama dengan Suti. Ditabrak-tabrakin dan nampaknya langsung aja memberikan satu pressure ke Zoldyck out. Dan Onyx RVR dibuat pusing. Sementara ada Homie yang nampaknya coba flanking nampaknya dari arah sebelah sana tuh, jauh banget di sana, nge-flanking ke arah belakangnya dari B2. Dan apakah dia akan coba untuk fokus ke arah B2 kah atau B1 yang masih usaha untuk dari seperti bisa mendapatkan sektornya. Onyx RVR masuk gua. Dan sekarang kita dari Leraf berjaga dari arah belakangnya, spray coba dimainkan lagi dan nampaknya langsung aja kill, connect, meledak. Moza dan Bujeng sudah tahu ada orang yang flanking dan langsung datang begitu aja di bang. Yes, betul. Ada saat ini udah 20 tiket yang terbuang. Dimana B1 sepertinya masih menjadi fokus dari kedua tim. Dan tentunya masih ada assault helikopter yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Onyx RVR. Masih membantu mencari informasi yang sangat penting tentunya dengan satu buah tank yang sudah mulai dipergerakan dari bukit menuju ke arah bukit yang lain. Beberapa mortar pun diarahkan menuju ke area depan dengan tembakan dari arah tank yang terus dikerahkan untuk bisa membuka jalan bagi infanteri-infanteri yang saat ini sudah mulai menduduki area B1-nya. Seorang Kaplan masih mencoba melakukan satu buah inisiasi lagi karena menyadari adanya pemain dari area Seven Sins yang justru berada di area tempat mereka bergerak sebelumnya. Bakal coba untuk dibersihkan, tapi teman-teman dari Onyx RVR nampaknya di posisi yang sudah mulai terjepit. Mereka juga bakal mencoba untuk bergerak menuju ke area luar, tapi pergerakannya dibatasi dengan 2 buah sisi yang saat ini dikuasai oleh RRQ Seven Sins. Tembakan demi tembakan mulai terlihat, di mana nampaknya teman-teman dari arah tim Onyx RVR kali ini mencoba membersihkan dulu tepat di area tengahnya. Memiliki assault helikopter pastinya menjadi sebuah keuntungan tersendiri, karena pastinya buat para infanteri yang saat ini terlihat buat di area tengah, buat di area perbukitan, itu pasti bakal bisa menjadi satu buah target yang diamankan oleh assault helikopter yang masih dimiliki untuk saat ini. Terlihat dengan tidak terlalu banyaknya infanteri yang disiapkan oleh RRQ Seven Sins yang berada di perbukitan, tentunya membuat pergerakan dari Onyx RVR harusnya bakal bisa cukup enak untuk dilalui menuju ke arah B2-nya nanti. Tapi sebelum bergerak pastinya mereka harus bisa melakukan clearing up yang pasti, karena RRQ Seven Sins juga nggak ngebiarin zona B1-nya itu benar-benar diamankan sepenuhnya oleh Onyx RVR. Beberapa gangguan terus dikirimkan buat tentunya mereka dari Onyx RVR yang saat ini memiliki B1 masih belum bisa bergerak menuju ke arah B2. Bahkan Delza pun berjaga di area sisi sebelah kanan. Di area tebing pun ada yang jaga, dan kita bisa melihat di mana 2 kendaraan dari arah tim RRQ Seven Sins berjaga di area belakang B2. Jadi pastinya buat masuk ke sana itu bukanlah hal yang cukup mudah. Harus ada beberapa hal lain mungkin yang harus mereka lewati sebelum menuju ke sana. Sedangkan tepat di balik satu buah bangkai tank yang menjadi tempat persembunyian berhasil diamankan 2 pemain dari Seven Sins. Smoke pun coba dibuka, sebuah usaha penyelamatan coba untuk dilakukan, tapi ada follow up langsung yang dilakukan saat ini oleh seorang Poppy kalau nggak salah lihat, yang nampaknya berhasil membersihkan di sana. Bahkan di area perbukitan tengah pun kita bisa melihat di mana Onyx RVR yang mencoba masuk masih mendapati gangguan dari sisi kiri dan kanan, yang membuat tentunya mereka yang coba fokus menuju ke arah B2 ini masih sangat sulit. Dan lagi selalu ada
1-2 pemain yang terus dikirimkan menuju ke area B1 yang mengganggu rotasi mereka. Dan bahkan ya dengan adanya skuad dari Marv yang berada di bagian belakang B1 ini pasti bakal ngeganggu banget pergerakan dari Onyx RVR yang mencoba memasuki objektif kedua di area sektor B ini. Iya benar-benar dan gue suka banget ya penempatan di situ ya, karena pertama tadi motong rotasi enak. Iya. Dan kedua adalah kelihatannya mereka mencoba untuk menghindari biar jangan sampai Onyx RVR ngebangun kos artileri di depan pintunya gitu loh. Karena kan kita tahu sendiri kalau di tunnel udah mulai diblokir nggak bisa buat dipingpongin nih sama R7 ya. Tapi kalau kita pakai B2-nya udah mulai agak bergeser, sempat ada upaya penyerangan cuman kayaknya langsung dibersihin lagi aja, dan Mozi yang bakal langsung melengkapi sini untuk bisa kembali dihijaukan lagi full all dari B2. Dan sekarang tiketnya lumayan boros sebenarnya ya, hampir 60. Di sini udah terbuang tiket responnya dari Onyx RVR, dan mereka masih ketahan di area B1, mereka masih belum berhasil nih. Nah kalau kita lihat sini nampaknya Onyx RVR sebenarnya penyakit lama di game satunya muncul lagi nih, dimana mereka all in, tapi all innya bener-bener kayak dipaksakan gitu loh, all in dipaksakan. Jadi kayak tadi kayak nge-flanking jauh lah, vehicle jadi hilang satu tadi kan ya di awal. Lalu juga mereka tabrakin langsung buru-buru ke arah B2, personelnya pada belum lengkap ataupun belum banyak. Jadi ibaratnya juga itu malah memberikan poin juga kepada yang Seven Seed gitu loh. Jadi menurut gue emang tadi all in-nya emang Onyx RVR terbukti berani. Mereka main Nothing Tools seperti yang tadi dibilang, tapi mungkin Nothing Tools-nya terlalu lepas kali ya. Jadi mungkin agak keburu-buru dan akhirnya gak terlalu untuk eksekusi untuk bisa meng-counter kembali nih. Jadi mungkin juga dari Onyx RVR juga harus ada momen ngeremnya juga sih. Mereka gak bisa terlalu seperti ini terus, karena tiket respawn terus terbuang nih. Ini cepet banget loh kebuangnya. Tiket dari sementara ke Seven Seeds, nampaknya mereka memikirkan menunggu karena mereka mungkin udah melihat dari Onyx RVR mereka main agresif banget. Ya udah ditungguin aja kemarin Seven Seeds. Mereka kayak ya udah nggak apa-apa, biar aja kita nggak perlu buru-buru ke arah B1-nya, pelan-pelan aja mereka maju, kita bersin, baru kita step by step kembali ke arah B1-nya lagi nih. Jadi memang lagi-lagi dari Seven Seeds kembali dengan strat lamanya itu adalah maju pelan-pelan ya. Jadi kayak step by step, pelan-pelan pasti mereka akan nge-zoning balik ke arah Onyx RVR, sekaligus mungkin mengambil ke arah sektor B1-nya. Dan kita beraja udah mulai ada penumpukan terjadi, dan nampaknya mereka juga udah mulai pelan-pelan menuju ke arah B1. Tapi B1 tetap ada satu pemain di mana ada Kipol kayaknya udah berjaga di arah dalam, temperatur tumbang kembali, dan beraja B1-nya udah mulai digoreskan, dan Onyx RVR dipaksa untuk bertahan dari arah samping atau dari arah belakangnya. Dan kita lihat jadi Adi melakukan satu buah tapping-tappingnya lagi dari kejauhan dengan satu buah SR25 kayaknya nih ya. Kalau dari gue sih apal skinnya gue salah ini. Ini SR25 deh. Wah, menarik banget yang digunakan. Tapi kita lihat aja sementara Mini 40 juga bakal Delza menunggu dari belakang lagi, coba tuh ngapik lagi karena dari high ground, karena ada tahu Onyx RVR banyak main di atas sana, dan B1-nya nampaknya bakal segera diambil. Tapi Zolnik dari belakang udah ketahuan dan bakal coba dulu misi darah lagi, tapi udah ketahuan, smoke dikeluarkan dan tumbang endingnya di tangan seorang Marv. Ya, betul. Dan saat ini B1 masih menjadi kontes dari kedua tim. Ada 97 tiket respon yang masih bisa mereka manfaatkan, dan 2 vehicle pun coba di pop up oleh teman-teman Onyx RVR, di mana B1 sepertinya mereka harus mengulang progresnya lagi, dan dengan 2 kendaraan yang sudah mereka bawa harusnya bakal menjadi satu buah pergerakan yang bisa diimbangi dengan keagresifan yang terlihat dari para infanterinya. B1 sudah ada satu buah clear up yang nampaknya bakal penuh sebentar lagi. Recapturing harusnya bakal bisa dimanfaatkan oleh teman-teman RRQ 76, dan ada satu buah artillery barrage yang juga di pop up, dan harusnya ini ada sekitaran di area B1. Tapi yang emang jadi faktor yang sangat menyulitkan adalah ini masih ada satu squad ya, squadnya Marv yang dari tadi tuh berada di sana, dan entah apakah emang mereka sengaja tidak membersihkan area sana, atau emang posisi Marv ini yang tadi mungkin sempat udah ada usaha buat dibersihin, tapi ya pada akhirnya mereka entahlah apa yang terjadi. Cuma kalau ini nggak di clear up posisi Marv, ini kan pasti yang bakal ngeganggu nanti ketika besok di capture sama Onyx RVR. Satu squad, satu anggotanya lah turun ke bawah, nginjek B1, bakal ke distract lagi tentunya. Jadi emang lebih baik mereka tuh harus coba buat clear up semua sisinya. Dan belum lagi, ini penjagaan dari RRQ emang melebar banget ke area luarnya. Mereka tuh menyiapkan banyak pemain yang berjaga di area sayap-sayap, karena tahu ini kan area luas banget ya buat di area Ascension objektif B-nya ini. Jadi emang penjagaan di area-area luarnya itu pastinya bakal ngasih satu buat informasi mengenai pergerakan dari para infanteri Onyx RVR yang saat ini sepertinya bakal lebih fokus menuju ke arah B1 lagi dengan satu squad yang lengkap mereka kirimkan ke arah dalam, dan bantuan juga pasti di squad lain yang mencoba untuk memberikan satu buah supporting lagi ke area spot tersebut. Namun
B1 yang saat ini sudah mereka coba untuk amankan, belum mendapatkan gangguan yang cukup berasa karena RX Seven Sins masih melihat dari kejauhan aja, menunggu rotasi yang mungkin bakal diperlebar kembali oleh teman-teman Onyx RVR. Dan B1 sudah berhasil mereka amankan, vehicle-nya pun nampaknya sudah mulai disiapkan juga di area perbukitan dengan beberapa tembakan yang coba untuk mereka berikan menuju ke area belakang. Menuju ke arah vehicle dari Seven Sins, tapi ya dengan jarak yang cukup jauh pastinya mereka harus lebih mendekat lagi untuk bisa memberikan satu buah tekanan. Tapi lagi-lagi ya dari seorang Shooty kali ini harus tumbang dan ya satu squad selalu berada di sana, yang itu pastinya bakal ngerepotin Onyx RVR karena ketika mereka mau rotasi pasti kekat sama squadnya squad yang lain, tapi dari belakang waduh lawannya 2 kendaraan dan sepertinya harus hancur di sana dari seorang Rinro ya. Rinro hancur di tangan seorang Moza, walaupun emang tadi love dari teman-teman RX Seven Sins emang cukup tiris, tapi ya dengan melawan 2 kendaraan di sini dan gak hancur tentunya itu bakal menjadi satu buah hal yang cukup disayangkan pastinya. Iya benar-benar. Dan bentar, ini helikopter udah hancur ya helikopternya? Gue belum lihat. Oh udah masih nembak ke atas tuh kayaknya. Berarti masih ada harusnya kali ya? Harusnya masih ada. Harusnya masih ada ya. Jadi kan tadi gue belum lihat di kill feed-nya sih. Dan ini dia nembak ke atas. Harusnya berarti masih ada maybe. Tapi ya udah kita bakal tunggu aja. Dan ya lagi-lagi sini kalau kita tadi by the way di depan tunnel tadi udah dibangun ya. Apa coastal artillery. Jadi udah tuh masih ada helikopternya guys. Masih ada guys helikopternya. Tapi kalau kita melihat juga di sini dari Onyx RVR mereka juga masih agak kewalahan dan tiketnya udah mulai terbuang cukup banyak untuk di arah sektor B ini nih. Dan kita dari Hansel juga pakai dia nunggu di bawah, connect 1 kill. Kita belum menyadar ada pemain udah menyelinap di mana langsung aja data dikeluarkan, bakal cuma naik tangga. Tapi ketahuan sama Faksa yang memang sudah menunggu di arah sampingnya. Dan sekarang kita lanjut B2 menjadi cara berikutnya jadi dari Onyx RVR. Mereka udah mulai berkumpul di sekitar B2 cuma mulai digeser lagi, tapi kita juga pakai dari B2 masih bertahan. Sementara kita juga nampaknya di sisi lain dari arah vehicle juga udah dibonyokin lagi di arah belakangnya. RX masih punya beberapa vehicle di belakang. Sementara kita juga nampaknya dari RX menggunakan satu baik value objektifnya. Ada FSV bahkan mereka lagi di mana pasti ada Good Boy, bahkan mereka mengincar LFV juga diubar dan LFV dalam masalah besar bersembunyi di dalam smoke-nya. Dan sekarang tank ngincar ke arah belakang. Good Boy menguburkan LFV-nya, dipadanin sama tanknya, dibadanin, tidak dibiarkan LV hancur. Dan what a play dari Bujeng. Tapi dari belakang, nampaknya dari Mangga, helikopter connect ke arah dari Talavanya. Dan dari belakang hancur, dari belakang ada Fordas ngerusuh gaming. Dan Bujeng masih bertahan dan langsung di backup sama LV di alam belakangnya. Cuman tadi menurut gue Bujeng luar biasa banget loh. Dia benar-benar melindungi LV dengan sangat luar biasa. Nge-buying time meskipun endingnya tetap hancur karena ada Mangga dengan helikopternya. Tapi tidak ulang sekarang Mangga nggak bersih lagi. Beyond Butang tumbang. Vega juga dari belakangnya. Tank abis ADS. ADS-nya udah habis. Diubah dikejar. Dan Bujeng masih survive. Last tank standing. Bujeng masih survive, tapi dalam masalah besar di Last Gaming dan kelihatannya Bujeng masih bisa bertahan nih bang. Betul, masih diincar seorang Lennox dengan penggunaan Firen-nya, tapi entah apakah magnetic bomb-nya masih ada. Namun yang jelas Lennox buat saat ini fokusnya buat ngejaga aja di area lorong karena rekan-rekannya bakal diharapkan bisa mengambil objektif B2. Tapi urgent deployment pas banget habis, dimana kita bisa melihat juga teman-teman dari Onyx RVR infanterinya belum mendekati area objektif. Ada sebuah artileri barrage yang coba dibuka, tapi B1-nya di pingpong bakal ditarik ulur lagi dengan 39 respon yang masih mereka miliki. Ini nampaknya bakal menjadi situasi yang cukup berbahaya karena RX Seven Sins tidak ada berhentinya untuk mengganggu B1. Direcokin terus, dirusuhin terus, dan pastinya belum ada satu buah titik nyaman untuk bisa menguasai objektif B1 di sana. Sedangkan B1-nya bakal di clear up, B2-nya pun gagal diambil, urgent deployment sudah dipakai, vehicle pun hilang semua buat saat ini. Tapi kemungkinan besar mereka masih punya satu buah helikopter. Tapi mengingat tiketnya tinggal 24 dan vehicle daratnya juga sudah banyak yang tumbang, mungkin mereka bakal manggil dulu. Tapi dengan sisa tiket respon di angka 23 dan kita tahu jarak dari B1 ke B2 yang pastinya cukup jauh, ini bakal menjadi situasi yang sangat tricky. Dan lagi-lagi ini area bukit sebelah kanan dari posisi attacker itu tuh
bener-bener dihinggapi terus sama satu squad dari RRQ Seven Sins-nya. Itu gue ngeliat kayak ini jadi sebuah faktor yang sangat mengganggu. Sehingga ketika ada beberapa permainan untuk melakukan pingpong, tim itu bisa respon kembali di sana. Dan kalau kita lihat emang dari segi rumputannya, ini rumputnya tinggi-tinggi. Jadi kemungkinan besar beacon tuh bisa ditaruh di mana aja. Iya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya seni beaconnya sini. Dan ya sekarang tinggal menyisakan 21 tingkat respawn. Udah nggak terlalu banyak dan sekarang udah diincar. Hati-hati udah mulai kenanya telekopernya, udah hampir hancur. Hati-hati udah tinggal 37 HP-nya. Bakal langsung rotasi dulu aja dan kita bakal langsung melihat bakal seperti apa. Dimana kali ini mereka bisa berakhir dari B1-nya, langsung menuju ke arah B2. Dimana dengan 20 tingkat respawn artinya bakal potensi menjadi one final push untuk dari Onyx RVR, di mana mereka bakal all in ke arah B2 yang sudah kosong melompong, yang sudah terbuka lebar. Aston Vehicle bakal memaksa untuk masuk di sana untuk mulai menerobos ke arah B2. B2 coba digeser kembali, tapi keburu meledak dan tidak menaruh Vehicle Beacon nih, sayang banget. Dan B2-nya kembali gagal untuk diambil oleh Onyx RVR. Onyx RVR masih bertahan lagi, tapi Beyond di area dalam menunggu dulu aja. Siapa tahu mungkin ada yang nyolong-nyolong, tapi kayaknya bakal sulit banget. Dan kita melihat juga nampaknya sini dari arah hutang juga mulai berjaga di area dalam juga, menunggu dulu 13 tersisa dan langsung aja respawn beacon dikeluarkan juga di area dalam sini untuk bisa menjadi satu buah backupannya lagi. Dan Goods menunggu dulu sini dari arah sampingnya juga di area kargo, tapi udah ketahuan, mundur dulu aja, misi darah dikejar, diubar. Goods harus mundur dulu aja, tapi kayaknya Goods yang tumbang di tangan dari Deva yang sudah mengubar. Dan B2 cuma disenggol, tapi B1 juga sama kan disenggol. Pingpong terjadi nampaknya belum, B1 diamankan lagi, dimerahkan, dan B2-nya mencoba dimerahkan. Sini dimana sekarang dari Kipo udah mulai bertahan di arah atas, menunggu momentum yang tepat untuk turun ke arah B2-nya nih Bang. Ya, dan tadi Onyx RVR cukup disayangkan ya. Mereka udah punya satu buah posisi yang bagus oleh para infanterinya, tapi tiganya ke take down. Masih ada satu yang berjaga di area belakang. Urgent deployment dibuka kembali. Mereka bakal coba melakukan satu buah overtime, di mana B2-nya sudah semakin ramai. Infanteri mulai menyeberang. Ada dua pemain dari RRQ Seven Sins yang nampaknya bersiap untuk melakukan satu buah pingpong, tapi ketahuan, kelihatan. Coba buat langsung diamankan di sana dan overtime dengan kondisi yang sudah berhasil mereka dapatkan. Overtime pun pastinya bisa mereka amankan. Namun B2 ternyata nggak butuh waktu yang lama buat RRQ Seven Sins untuk bisa melakukan rotasi cepat menuju ke arah sana. Karena di beberapa sisi mereka masih memiliki hal yang cukup banyak dengan segi infanterinya. Tapi Bujeng harus kehilangan satu buah tank dengan tembakan-tembakan yang diarahkan dari arah udara oleh assault helikopternya. Tapi wow, dari kill feed kita bisa melihat ini hijau semua di arah B2. Nampaknya masih bisa dibersihkan kembali. Onyx RVR masih mencoba melakukan respawn kembali, tapi mereka nggak punya urgent deployment karena sudah dipakai barusan. Dan tentu saja dengan ketidakunggulan dari segi jumlah infanterinya, membuat Onyx RVR saat ini mereka bakal terpukul mundur untuk sementara waktu. Dan ya masih ada beberapa saat pastinya, karena kita lihat untuk di objektif B ini mereka starting dengan tiket respawn yang full ya. Jadi harusnya overtime bakal cukup lama. Tapi gangguan bukan di arah B2, melainkan di arah B1. Di mana dua squad lebih, 3 squad sepertinya ya bakal dimainkan ke arah B1. Onyx RVR yang sebelumnya full infanterinya menuju ke arah B2 bakal dipaksa mundur lagi. Momen pingpong terjadi di arah overtime. Ini bakal sangat mengganggu, bakal sangat sulit sekali. Ditambah lagi buat di arah B2-nya dari RRQ Seven Sins masih memiliki satu buah kendaraan yang pasti nguasain B2 nggak bakal semudah itu dengan infanteri yang terbagi konsentrasinya ke dua sisi yang berlawanan. Ya, sebentar itu kita lihat juga nampaknya dari B1 kayaknya udah job dan banget ya, karena meskipun udah rata, tapi nggak apa-apa, itu udah ngebayang time cukup lama. Dan B2 sekarang bisa diambil lagi oleh RRQ Seven Sins. Sekarang helikopter udah mau hancur, harusnya helikopter udah tipis banget itu helikopternya, bakal udah kebakaran. Kiss ada double killnya, dan nampaknya dari arah Lennox posisi dapetin kill juga dari helikopternya, dan langsung beradu kembali. Darah belakang masih berjaga lagi. RRQ Seven Sins mendapatkan B2-nya dengan sangat-sangat apik, dan kita melihat helikopter Lennox-nya bakal turun aja langsung turun, tapi tumbang juga dengan Rods yang sudah menunggu. Dan sekarang Snowy pun beraksi 2 kill didapatkan aja dengan LV-nya. Dan kita melihat juga nampaknya di B1 masih digangguin terus. B2 aman, press the attack, artinya waktu tinggal sebentar lagi habis. Onyx RVR kehabisan cara, kehabisan momentumnya, karena sekarang B2 nggak bisa end. That's it. RRQ Seven Sins menuju Grand Final dengan kemenangan 2-1.